Tahun 2023 udah mau habis dan kita di tahun ini lagi senang-senangnya karena harga komponen PC terutama GPU udah turun, Re. Cuma kok kemarin muncul berita yang bikin deg-degan lagi nih. Windows kamu masih bajakan? Ganti original, malulah. Karena sekarang kamu udah bisa beli lisensi Windows original pakai GoPay dan OVO di cdkeysales.com. Tinggal klik link di bawah, masukin keranjang, tulis kode voucher TNT untuk dapat diskon tambahan, check out dan pilih metode pembayarannya. Kalau udah selesai, kamu akan dapat lisensi Windows original yang bisa langsung dipakai untuk mengaktifasi Windows kamu. Bukan cuma Windows, di cdkeysales.com kamu juga bisa beli software dan game original. Link lengkap ada di deskripsi. Pertanyaan banyak orang, apakah harga GPU yang sudah normal sekarang, atau kalau boleh saya bilang sih malah udah di bawah pasaran untuk barang-barang second gitu ya. Nah, kira-kira apakah ada kemungkinan dia bakal naik lagi seperti sebelumnya? Jadi harga GPU ini udah beberapa kali mengalami naik turun yang luar biasa drastis. Jadi dari harganya normal saat dirilis tiba-tiba naik nggak karu-karuan sampai 3, 4, 5 kali lipat gitu ya. Terus balik lagi normal, naik lagi, balik normal lagi. Dan semuanya terjadi dalam beberapa waktu belakangan ini. Terima kasih untuk kegiatan mining yang sempat booming dari sejak tahun berapa, udah lama sih ya. Nah, cuma di tahun 2022 kemarin kegiatan mining yang sudah berjalan bertahun-tahun itu akhirnya harus berhenti. Salah satu alasannya adalah Ethereum. Dia adalah koin kripto terbesar yang bisa di mining pakai GPU saat itu. Jadi si Ethereum ini dia berubah sistem. Jadi sistem yang baru ini tidak membutuhkan miner sama sekali. Jadi akhirnya jutaan GPU atau mungkin jutaan miner yang dapat duit dari menambang Ethereum tadi terpaksa harus berhenti. Dan dengan berhentinya Ethereum, akhirnya tiba-tiba GPU mining untuk sebagian besar miner udah tidak profitable lagi. Kecuali untuk beberapa orang yang nggak bayar listrik itu masih bisa dapat duit dikit. Tapi kalau kamu udah bayar listrik, hasilnya udah minus, bre. Akhirnya para miner ini beramai-ramai menghentikan kegiatannya, menjual GPU bekas mining mereka, dan akhirnya inilah yang kita lihat, harga GPU baru udah normal dan harga GPU second ini yang balapan murah-murahan sama bekas mining. Nah, tinggal sampai kapan hal ini bisa bertahan. Jangan-jangan cuma sementara dan akan ada siklus baru lagi nantinya. Teknologi GPU sekarang terutama dari Nvidia itu udah canggih banget. Mereka udah menggunakan AI untuk bisa meningkatkan kualitas grafis dan juga meningkatkan performance dari GPU-nya. Dan untuk memproses AI ini, Nvidia udah menanamkan prosesor khusus yang fungsinya ya hanya untuk memproses AI-nya doang. Sebenarnya ini bukan teknologi baru karena udah dipakai dari sejak zaman RTX 2000, berarti udah beberapa tahun ke belakang gitu ya. Cuma yang bikin beda, secara teknologi dari GPU-nya udah semakin meningkat dan sekarang industri AI-nya juga sudah meningkat gila-gilaan. Bukan hanya untuk keperluan gaming, tapi untuk banyak industri lainnya. Hal-hal yang zaman dulu nih bisa kita lakukan pakai software udah terbantu, tapi agak susah gitu ya. Sekarang semuanya sudah bisa dilakukan dengan AI dan jadi sangat gampang. Mempertajam gambar dari foto lama yang ngeblur, bikin gambar yang bagus, bikin lagu karaoke, atau memisahkan suara instrumen dari sebuah lagu. Bahkan sampai bikin lagu juga bisa, bre. Bikin skripsi juga bisa pakai AI. Makanya banyak orang bilang bahwa semakin ke depan nanti akan ada banyak sekali pekerjaan yang terancam punah gara-gara adanya AI. Dan Nvidia adalah salah satu pemimpin dalam hal membuat prosesor untuk mengolah AI. Sayangnya hampir sama seperti saat booming mining saat itu. Awalnya orang-orang nggak kenal ada yang namanya mining, hanya di komunitas tertentu aja. Tapi begitu udah ada prospek duitnya nih, bahwa ternyata orang-orang yang sedikit tadi bisa menghasilkan banyak uang, akhirnya asal kamu punya duit, kamu bisa ikutan nyemplung mining. Hanya tinggal beli GPU, setup sebentar atau minta tolong disetupin orang, udah bisa langsung jadi mesin uang. Dan hal yang sama hampir terjadi dengan AI. Awalnya hanya komunitas khusus aja yang memang antusias untuk mengembangkan AI gitu ya. Tapi ternyata begitu dilihat prospeknya bagus, terus akhirnya investor banyak yang nyemplung, profit sudah semakin kelihatan, akhirnya ya nggak bisa dihindari. Ada banyak orang yang punya duit super banyak yang ikutan nyemplung ke dunia AI. Dan ternyata bukan cuma orang-orang yang bisa programming yang bisa ikutan nyemplung di dunia AI. Orang yang cuma punya duit bisa, bre, menyumbangkan GPU kelas atas untuk membantu processing AI. Emang kayak gimana ceritanya? Buat penggemar Evangelion, kayaknya PC kamu mesti dibikin kayak gini deh. The Ultimate ROG Equipment Evangelion Series. Project Evangelion dari ROG dengan desain terbaru yang berfokus pada karakter EVA 02 dan Asuka. Dari casing, motherboard, GPU, power supply,
cooler, keyboard, mouse, sampai aksesoris ROG bertema Evangelion. ROG EVA 02 Edition ini adalah edisi terbatas, jadi nggak usah nunggu lama-lama, keburu habis dan harganya tambah mahal bre. Selengkapnya cek link di bawah. CI sendiri baru ngah di tanggal 17 November lalu muncul berita bahwa Amerika Serikat menutup pintu ekspor RTX 4090 ke Cina dan beberapa negara lainnya. Sebenarnya bukan hanya RTX 4090 tapi juga beberapa GPU canggih lain juga termasuk ke dalam daftar ini. Komponen yang digunakan untuk data center seperti H100, H800, A100, A800 sampai L40 dan L40S juga termasuk yang dilarang. Nah, L40 dan L40S ini menggunakan chip AD102 dan ini adalah chip yang sama yang dipakai di RTX 4090 dan RTX 6000 Ada Generation. Berarti RTX 4090 bisa menjadi alternatif yang tepat untuk data center. Salah satunya adalah untuk pemrosesan AI. Yang terjadi sebelum pelarangan tersebut memang luar biasa gila ternyata. Dikabarkan bahwa RTX 4090 diborong dalam jumlah besar di Cina, kemudian dibongkar coolernya dan diganti dengan cooler lain yang lebih slim. Jadi yang akan kita temui di sana bukan hanya bertumpuk-tumpuk RTX 4090 yang ditimbun, tapi juga bertumpuk-tumpuk cooler gede yang sudah tidak dipakai lagi. Dan semua itu dicurigai digunakan untuk AI farm. Jadi dalam waktu beberapa minggu belakangan ini ternyata sudah terjadi kelangkaan stok RTX 4090 di seluruh dunia. Cuma banyak orang yang mungkin gak sadar karena ini terjadi hanya di kelas high-end doang. Scalper udah banyak yang bergerak. Melihat prospek kayak gini, mereka langsung memborong RTX 4090 yang ada di pasaran, kemudian dijual ke orang-orang yang ini tadi mau bikin AI farm. Terus nih, saya kutip dari videocards.com. Jadi mereka bilang bahwa seharusnya brand-brand GPU itu udah pada aware dengan kejadian ini. Bahwa GPU mereka yang tadinya lakunya biasa-biasa aja, secara harganya mahal gitu kan, kok tiba-tiba langsung laku keras kayak kacang. Ini hampir sama persis ya yang terjadi di zaman mining dulu. Tiba-tiba stoknya langsung habis bre. Dan bukan cuma Nvidia, para partnernya pun juga harusnya langsung sadar apa yang terjadi. Tapi pada prakteknya mereka tidak melakukan apa-apa. Dibiarin aja. Ya iyalah, ada yang borong, kenapa harus dilarang? Cuma untungnya berita lanjutannya bikin agak lega. Karena ceritanya Nvidia sudah melakukan langkah untuk menangani hal ini. Mereka melarang ekspor RTX 4090 ke Cina dan beberapa negara lainnya. Tapi tidak serta-merta ditutup selamanya. Harus ada solusi. Kabarnya mereka sudah mempersiapkan RTX 4090 versi baru yang akan dijual khusus di Cina. Mungkin kejadiannya hampir sama saat RX 580. Ini waktu itu dia adalah GPU paling favorit yang dipakai miner gitu ya. Bahkan sampai di tahun 2020 ini GPU udah rilis dari tahun 2017-an, itu dia dihidupkan lagi dan dijual lagi dalam kondisi second tapi harganya luar biasa mahal. Nah, waktu itu si AMD itu membuat versi Cina-nya dari RX 580 dan dinamakan RX 580 2048 SP. Saya nggak tahu apakah alasannya termasuk gara-gara mining itu, tapi yang pasti kejadian yang sekarang itu Nvidia akan membuat versi khusus Cina-nya dari RTX 4090. Ada kemungkinan namanya adalah RTX 4090D, di mana D ini adalah singkatan dari Dragon untuk sekalian menyambut tahun naga di tahun 2024. GPU ini akan menggunakan chip AD102 250 yang ceritanya adalah versi AD102 yang sudah mengalami pemangkasan performance. Apakah akan benar-benar efektif? Kita nggak tahu, karena sebelumnya lagi waktu zaman mining, jadi waktu RTX 3000 rilis itu ya, itu tiba-tiba habis gara-gara miner. Nvidia melakukan hal yang hampir sama, merilis RTX 3000 versi LHR, yang artinya kalau dipakai ngegame performance-nya normal, tapi kalau dipakai mining performance-nya tidak sebagus saudara-saudara sebelumnya. Tapi pada waktu itu tidak terlalu efektif karena nggak lama kemudian muncul cara untuk membypassnya. Apakah hal yang sama juga akan terjadi pada RTX 4090D nanti? Nah, tinggal sekarang kekhawatiran kita. Apakah hal yang terjadi ini akan berpengaruh terhadap harga GPU lainnya untuk kelas di bawah 4090? Karena untuk 4090 sudah hampir bisa dipastikan stoknya sekarang udah sangat jarang, dan yang kedua harganya juga kemungkinan udah semakin mahal di atas harga normal. Harganya berapa di sana saya nggak tahu, tapi yang pasti hukum ekonomi tetap berjalan bre. Semakin tinggi permintaan akan semakin tinggi harga. Jadi tidak menutup kemungkinan stok RTX 4090 yang harusnya untuk Indonesia ternyata dipending. Daripada di sini nongkrong di gudang nggak laku-laku, secara di sini ada kemenang mending gitu kan. Mendingan langsung dikirim aja ke Cina, di sana bisa langsung laku, diborong banyak dengan harga yang lebih mahal. Nah,
kira-kira apakah yang di bawahnya akan ikutan naik? Yang pasti dari berita yang saya dapat, GPU AMD sudah kena imbasnya di Cina. Jadi gaming GPU dari AMD ini kalau untuk urusan gaming doang, dia performance-nya sangat bisa bersaing dengan Nvidia. Di level harga yang sama, kamu bisa dapat performance yang lebih tinggi malahan. Tapi dia nggak punya prosesor AI yang canggih seperti yang dimiliki Nvidia. Jadi kalau urusannya untuk AI processing, apalagi dalam skala AI farm gitu ya, GPU AMD saat ini masih belum dilirik. Jadi dia tidak masuk ke dalam daftar yang dilarang untuk ekspor. Dan terjadilah sekarang di Cina, RX 7900 XT dan 7900 XTX mencatat peningkatan demand yang sangat signifikan. Cuma untuk sementara yang tercatat permintaannya meningkat dengan sangat signifikan adalah baru 2 GPU tadi, kelas high-end-nya yang memang untuk menggantikan RTX 4090 yang sudah gak ada di pasaran. Dan seperti di awal tadi hukum ekonomi, kalau permintaannya banyak berarti harganya otomatis akan ikutan naik. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, dengan kelas yang paling atas harganya udah naik dan stoknya udah nggak ada, berarti yang akan terdampak pertama kali adalah kelas di bawahnya. Kalau atas ini 4090 udah nggak ada nih, berarti yang akan kena dampaknya pertama kali adalah 4080. Kemungkinan dia akan naik ada dan cukup besar. Tapi gimana dengan bawah-bawahnya lagi? Walaupun sekarang dibilang yang paling layak untuk dipakai untuk AI farm adalah RTX 4090, tapi sekali lagi tidak menutup kemungkinan bahwa dengan habisnya stok 4090 di pasaran, akhirnya orang-orang yang punya duit ini, ya udahlah kita coba aja pakai 4080. Siapa tahu bisa. Dan hal ini udah di depan mata. Jadi kalau sampai nanti 4080 ini dipakai habis juga harganya udah naik, berarti yang di bawahnya seri 4070 juga akan ikutan naik. Dan yang di bawahnya lagi ya udah otomatis akan ikutan naik juga. Tinggal kapan hal ini akan terjadi. Nggak akan ada orang yang bisa memprediksi, karena saat zaman mining kemarin itu sempat muncul tren baru nih, mining pakai hard disk dan pakai SSD. Yang ternyata waktu itu katanya kan bakal profit gede gitu kan. Ternyata ya nggak jalan juga, atau jalan tapi nggak seheboh mining GPU. Dan hal yang sama bisa saja terjadi dengan AI farm ini. Siapa tahu hasilnya tidak seperti yang mereka bayangkan dan akhirnya banyak yang gulung tikar. Tapi yang pasti waktu saya membaca berita tentang Cina diblokir dari RTX 4090 gitu ya, saya langsung kebayang Indonesia dan AliExpress. Bedanya, kita bukan diblokir sama AliExpress, tapi kita yang memblokir diri, bukan cuma dari AliExpress tapi juga dari pasar global. Dan alasannya ini yang bikin, kalau Cina tadi kan alasannya keren bre, dia di-ban dari barang-barang yang harganya puluhan juta gitu ya. Dan alasannya adalah AI development, AI farm. Sedangkan Indonesia menutup diri, itu alasannya masih jauh bre. Jadi kalau mau kita bandingin nih, kita nge-close dan kita nggak mau berhubungan nih dengan barang-barang Cina yang katanya akan mengancam UMKM, berarti kita berusaha untuk melawan Cina. Dan kalau kita berusaha melawan dia, pengen tahu perbandingannya tadi. Di sana orang-orang sudah menimbun RTX 4090. Sedangkan kita di sini dari puluhan tahun yang lalu sampai hari ini yang ditimbun masih cabai sama minyak, bre.